bangsa ini rugi sama-sama. Kalau kita semua saling menjelekkan, saling merendahkan, saling menghinakan satu sama lain, kita semua rugi. Seluruh bangsa ini rugi. Pertama, rugi karena tersebarnya keburukan di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Kita meneruskan soal silaturahmi antar manusia yang kita dalami episode yang lalu. Mari kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Karib. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia semuanya selalu. Amin. Alhamdulillah. Waduh, kita kebagian syuting malam terus nih Ustadz. Baik Ustadz, kita langsung aja nyambung sama cerita episode lalu mengenai silaturahmi antar manusia. Nah sudah pastinya kan ruwet banget, complicated, karena manusia itu sifatnya beragam sekali Ustadz. Nah iya, di episode yang lalu kan kita udah cerita bahwa sholat, sholawat, dan silaturahim adalah berasal dari suku kata yang sama, yaitu keterhubungan. Sholat dipakai untuk menggambarkan keterhubungan kita dengan Allah. Sholawat dipakai untuk menggambarkan keterhubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan silaturahim dipakai untuk menggambarkan keterhubungan kita dengan sesama manusia. Kemarin kita sampai situ tuh, dan sengaja di dalam istilahnya dipakai silaturahim untuk menunjukkan bahwa yang berhubungan itu adalah antara fitrahnya Allah yang ada dalam diri kita dengan fitrahnya Allah yang ada dalam diri manusia-manusia lainnya. Kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa tidak ada alasan kemudian untuk kita membenci orang lain, mendendam kepada orang lain. Kalaupun orang tersebut berbuat salah, maka kita marah kepada perbuatannya pada saat itu aja. Kita lanjutin dari situ ya, Rasulullah SAW bersabda, dan sederhanalah dalam mencinta dan membenci. Karena bisa jadi orang yang engkau cintai suatu saat akan menjadi musuhmu. Dan bisa jadi orang yang engkau sangat musuhi, yang sangat benci, suatu saat akan menjadi sahabatmu. Ini. Jadi karena kita ini paham bahwa sama-sama kita masing-masing kita ini ada fitrahnya Allah, maka kita sederhana aja. Kalau marah jangan lama-lama, jangan dendam. Dan pada saat itu, pada perbuatan orang itu, bukan pada orang itu ya sendiri. Karena orang itu, pada saat itu dia buat salah, setelah itu kan dia nggak buat salah lagi kan. Jadi kita marahnya harusnya proporsional pada orang itu, di saat itu, pada pekerjaan itu saja. Dalam sebuah kisah, diceritakan bahwa waktu itu Rasulullah SAW lagi ngumpul-ngumpul sama sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni sorga. Maka datanglah seorang badui. Orang-orang melihat, ini rupanya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Hari kedua demikian juga, hari ketiga demikian juga. Sehingga orang-orang penasaran, Abdullah bin Amr bin As penasaran. Apa sih amalan orang ini, kok bisa dia menjadi calon penghuni sorga? Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As ini minta izin untuk bisa tidur menginap bersama dengan orang tersebut di rumahnya. Maka tidurlah di rumah orang tersebut. Tidak ada ibadah-ibadah yang istimewa yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As dari orang tersebut. Satu malam gak ada yang istimewa. Malam kedua gak ada yang istimewa. Malam ketiga gak ada yang istimewa. Maka ketika itu kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya fulan, sebenarnya apa amalan yang engkau lakukan sehingga Rasulullah SAW mengatakan 3 hari berturut-turut bahwa engkau adalah seorang calon penghuni sorga. Orang ini pun kaget, apa ya, saya nggak ada amalan-amalan yang khusus yang istimewa yang saya lakukan. Coba ingat-ingat lagi deh katanya. Kemudian diingat-ingat terus saya bilang, mungkin amalan ini yang menyebabkan Rasulullah SAW berkata demikian. Apa itu? Setiap kali aku mau tidur, aku selalu mendoakan orang-orang yang aku temui pada hari itu, dan aku maafkan semua orang yang pernah aku temui pada hari itu.
Aku mendoakan kebajikan untuknya dan aku tidak merasa iri dan dengki terhadap semua orang yang aku temui pada hari itu. Ini men. Tiap kali kita mau tidur, kita ingat siapa yang kita temuin, kita maafin atu-atu, kita doain satu-satu men. Keren gak? Calon penghuni surga men. Back to you Fit. Ustadz, beda nih manusianya. Ini manusia yang mana nih? Biasanya juga yang ada sampai kapan juga dosa tuh diungkit-ungkit lagi. Luka lama pun digaruk-garuk lagi. Nah ini tiap malam malah didoain. Masya Allah. Ini kan, ingat, di tradisi kita di Indonesia ya, tradisi kita Indonesia ya. Kita kan biasanya setiap Idul Fitri ini, maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, bener gak? Ini dia men. Kalau kita setahun sekali Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, bener gak? Kalau sahabat ini tiap malam sebelum dia tidur, dia ingat-ingat dia ketemu sama siapa aja, dia doain semua orang yang dia temuin hari itu, dia maafkan semua orang yang dia temuin hari itu, dan dia tidak mempunyai rasa iri dan dengki pada orang yang dia temuin pada hari itu, tiap harinya. Lah kalau di Indonesia, kalau kita belum bisa levelnya tiap malam ya paling nggak setahun sekali dah. Ini kalau kita mau cerita kenapa tradisi itu mulai, ini tradisinya ini. Karena dia benar-benar ini urusan kita manusia ketemu fitrahnya Allah di dalam diri kita dengan fitrahnya Allah dalam diri orang lain, kita maafin aja semua. Kita juga punya salah, dia punya salah kita. Nah ini dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh ini sahih Muslim, diceritakan dari Abu Hurairah, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, dan tidak ada sedekah yang akan mengurangi hartamu. Bahkan Allah akan menambahkan harta yang disedekahkan tersebut. Ini nomor satu men. Ada tiga hal nih. Yang pertama, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan Allah akan menambahkan harta yang disedekahkan tersebut. Yang kedua, dan tidak akan hina orang yang memberikan maaf saudaranya. Bahkan Allah akan memuliakannya. Ini men. Yang ketiga, dan tidak akan rendah orang yang merendahkan dirinya kepada Allah. Bahkan Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ini men. Ini tiga hal men, sejajar men. Pertama, sedekah. Allah janjiin gak bakal kurang uang yang kita sedekahkan gitu. Bahkan Allah akan menambahkannya. Memberi maaf. Kalau kita disakitin orang, emang kita susah dah maafin orang. Tapi maafin aja. Karena kalau kita beri maaf, itu tidak menunjukkan lemahnya kita. Bahkan Allah akan muliakan kita. Yang ketiga, kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukan jadi rendah, malah Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya di episode 2-3 yang lalu itu, Robiah Adawiyah mengatakan, tidak ada waktuku untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai Allah yang mencintaiku. Ngapain kita ngabisin waktu membenci orang? Coba tiru sahabat tadi, tiap malam maafin, tiap malam. Mana ada waktu untuk benci, bener gak? Tiap malam udah dia cincai, bener gak? Allah berfirman dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang buat buruk pada kita, maka balaslah, tolaklah dengan kebaikan. Maka kalian akan terkejut bagaimana orang yang tadinya bermusuhan satu sama lain menjadi teman yang akrab satu sama lain. Ini men. Lah kalau orang buat buruk sama kita buat buruk lagi sama dia, sama aja kita sama dia, bener gak? Tapi Allah mengatakan, idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang buat buruk sama kita balas dengan kebaikan. Maka kita akan terkejut bagaimana orang yang tadi membenci kita dibalikkan hatinya oleh Allah dengan perantaraan kebaikan yang kita lakukan itu menjadi dia sahabat akrab kita, sahabat karib kita. Gitu Fit, ini nih bab silaturahim. Masya Allah Ustadz. Saya jadi terpikir sejenak mengenai masyarakat kita yang kini menjadi bangsa yang pemarah. Tidak saja satu sama lain, kadang juga ada hal yang mereka nggak ngerti dan nggak ada hubungannya juga sama mereka. Tapi karena semua menghujat, mereka jadi ikut-ikutan menghujat.
Nah ditambah lagi nih karena dunia kita modern dan semua terbuka di dunia maya, maka yang ada adalah saling membuka aib, mencoreng muka sendiri, bahkan urusan suami istri, semua menjadi hidangan setiap hari. Dan jangan salah, ada yang seneng loh nonton beginian Ustadz, banyak. Kita rugi sama-sama, bangsa ini rugi sama-sama. Kalau kita semua saling menjelekkan, saling merendahkan, saling menghinakan satu sama lain, kita semua rugi. Seluruh bangsa ini rugi. Pertama, rugi karena tersebarnya keburukan di antara kita. Yang kedua, ini juga melukai hati sesama kita. Benar gak? Bukankah Allah mengatakan, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ. Kalau ada orang yang selisih pendapat, malah kita damein. Bukan malah kita ngompor-ngomporin supaya ngomel sama ngomel. Kalau kita cuma berpegang pada siapa yang benar, siapa yang salah, susah men, kagak titik-titik, bener gak? Hidup kita repot, apalagi hidup keluarga, bener gak? Hidup keluarga pakai ilmu benar salah, repot men, bener gak? Karena dalam kita hidup keluarga, itu bukan soal sekedar benar salah. Tapi ada unsur pembinaan, ada unsur bagaimana kita menyantuni, bagaimana kita grow together, bagaimana kita love each other, bener gak? Lebih daripada sekedar benar atau salah. Lah kita kan satu bangsa, berarti kita satu keluarga juga, bener gak? Lah kita hidup di negara yang sama, bener gak? Tetanggaan kita, berarti kita satu keluarga juga dong, bener gak? Lah kan ini lebih daripada sekedar siapa benar, siapa salah. Bahwa ada yang keliru ya kita tegurlah dengan cara yang baik. Kan udah diajarin waktu itu dalam ilmu tasawuf kan, kalau kita mau menegur orang, jangan sampai orang yang kita tegur itu, dia malu. Karena nggak jelas kita mau negur atau mau mempermalukan dia, benar nggak? Ingat gak di beberapa episode yang lalu, benar gak? Dalam ajaran tasawuf juga disebutkan, benar gak? Seorang pendosa lebih mulia daripada orang yang memandang pendosa itu dengan pandangan yang menjijikkan. Ini men. Karena bisa jadi pada saat itu yang buat dosa orang tersebut, benar gak? Tapi tidak tertutup kemungkinan kita gilirannya nanti akan melakukan dosa yang sama, dosa yang setara, benar. Udah jangan dah, masing-masing orang ada jalan hidupnya masing-masing, benar gak? Ada yang keseleo di sini, ada yang keseleo di situ, ada yang buat dosa sekarang, ada yang buat dosa besok. Semua ada bagiannya. Nggak ada orang yang nggak pernah salah, nggak ada orang yang nggak pernah keseleo, benar gak? Ya udah, lapangin dada lah, Bismillahirrahmanirrahim, silaturahim. Fitrahnya Allah ketemu sama fitrahnya Allah. Back to you. Bener Ustadz. Nah terakhir Ustadz, tapi ini agak lebih dalam dikit nih. Fitrah Allah dan ruh yang Ustadz sebutkan dalam bersilaturahmi dengan manusia lain atau ruh lain, apa yang terjadi? Apakah misalnya mereka bersalaman gitu? Saya mengerti bahwa ruh itu adalah urusan Allah dan kita hanya diberitahu oleh Allah hanya sedikit. Ntar ini kalau ini sesi sendiri ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam tubuh anak cucu Adam itu ada 360 ruas tulang. Dan setiap ruas itu harus dikeluarkan zakatnya. Artinya ruh itu bukan terletak di hati kita. Ruh itu bukan terletak di hati kita. Tapi ruh itu ada di 360 ruas tulang di dalam tubuh kita. Artinya ruh ada di sini semuanya, benar gak? Bukan cuma di hati doang, men. Tapi di seluruhnya. Lah, ini nanti lain kali kita jelasin ya. Bagaimana ruh, nyawa, dan jasad itu berada persis kayak begini sebangun di dalam tubuh kita ini. Itu sebabnya ketika kita berinteraksi antara manusia dengan manusia, yang berinteraksi tiga-tiganya. Jasad kita berinteraksi, mata ketemu mata, benar gak? Wajah ketemu wajah, sebagainya. Mata itu menjadi jendela dari roh kita. Nyawa kita juga ketemu nyawa. Dan fitrahnya Allah atau roh kita itu ketemu dengan fitrahnya. Episode lalu udah kita sebutkan. Pernah sih ngerasain ente ngobrol sama orang yang hambar gitu. Dia ngangguk-ngangguk senyum tapi hambar karena dia it's not into us, benar ya? Nggak menjalin komunikasi. Dia lu dengar tapi lu nggak nyimak. Kalau orang Betawi bilang lu kagak nyimak sih, benar nggak? Nah ini nih. Nah, ini yang kita maksud dengan komunikasi antar ruh.
Ruh inilah kemudian ketika kita tidur, dia akan keluar dari jasad dan nyawa kita dan berinteraksi dengan sesama ruh lainnya. Nah itu ada yang nanya tuh Ustadz, pas lagi tidur pada kemana ruhnya? Kembali ke alam kekuasaan genggaman Allah. Semua ruh-ruh itu nggak bisa gentayangan, nggak bisa. Itu semua ruh-ruhnya kembali ke dalam genggamannya Allah. Pada saat itulah, makanya kalau dalam Islam itu disebut mimpi yang benar ya. Mimpi itu ada dua, ada mimpi ruh, ada mimpi nyawa. Oke? Mimpi nyawa itu yang kayak kita dikejar-kejar, kayak udah mau lari nggak bisa, capek gitu, ketiban apa deh, itu namanya mimpi nyawa tuh. Mimpi nyawa. Tapi ada yang namanya mimpi ruh. Ini 1/40 kenabian, mimpi ruh. Di mana kita bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Kita ketemu dengan ruh-ruh orang yang udah meninggal dunia. Benar gak? Nah, ini ceritanya lain lagi. Itu lain. Kita orang biasa aja lah, orang awam aja. Kita bisa bedain mana yang mimpi nyawa, yang kagak jelas itu mimpinya, bener gak? Mana yang mimpi level ruh. Yang kita setelah kita bangun pun kita ingat persis mimpinya kayak begini. Kayak ceritanya Nabi Yusuf, segala macam, bener gak? Ntar lain kali dah. Ini panjang nih ceritanya nih. Baik tuh dah. Ya Allah, emang ruwet ya urusannya Ustadz. Tapi saya rasa cukup dulu deh sampai di sini urusan ruh ya Ustadz. Mungkin next episode adalah mengenai Lailatul Qadar Ustadz. Gimana? Oke, kita lanjutin ntar next episode. Assalamualaikum Oke. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.